Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ya, hari ini kita dapat 2 NMAX. Nanti kita kerjakan berdasarkan pertanyaan kawan-kawan kita yang masih belum paham bagaimana caranya memasang sensor speed jenis proximity ke NMAX yang ABS. Ya, 2 NMAX ini modul ABS-nya sudah rusak dan sudah tidak layak dipakai. Hari ini mau kita pasang, yang satu pakai bit, yang satu nanti pakai punya Yamaha, ya toh. Dulu juga kita pernah pakai yang model begini, ya. Ini yang model begini juga bisa. Ini sensor biasanya di pabrik-pabrik itu pakai CRF juga bisa. CRF itu malah penak, ya. CRF itu malah kabelnya sudah ada 3, kita tidak perlu soket, sudah tinggal pasang, kelihatan lebih bagus. Tapi ini spesial memenuhi pertanyaan teman kita, bagaimana kalau kita pakai bit. Oke, gini kan ya. Jadi untuk menanggulangi ya sensor modul atau menanggulangi modul ABS yang sudah rusak, itu kan biasanya pasti motornya berbet, ya pasti ya. Simak video saya yang terdahulu. Itu berbet itu karena terjadinya berbet itu karena ketika motor pada suhu 100 akselerasi dia tidak menemukan. Ketika akselerasi itu sebetulnya ECM bertanya, kawan ya, ECM bertanya ke sensor speed, kamu berapa? Nah, sensor speed tidak bisa menjawab. Nah, karena dia tidak bisa memberikan informasi, maka terjadi jeda dan akhirnya nyendat. Itulah awal mula terjadinya nyendat dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi itu sebetulnya ada 3 cara. 1, ganti sensor, ganti ECU ABS, ya. Jadi kan ya. Jadi 1, sampean bisa ganti ECM nya yang ini ABS jadikan non ABS tanpa ganti sensor speed. Nah, itu sudah pernah kita terangkan dalam video saya sebelumnya. Terus ganti, tidak mengganti ECM ABS-nya, tidak mengganti ECM ABS-nya, tapi mengganti sensor speednya dari yang 2 kabel, ya, tipe VR, ya, menjadi pakai yang 3 kabel tipe proximity. Nah, videonya yang ini, ya, videonya yang ini. Ini prakteknya dari video saya yang terdahulu yang saya terangkan, itu bagaimana sistem kerja daripada sensor ABS, ya, daripada modul ABS. Sistem kerjanya daripada sensor ABS itu bagaimana, itu saya terangkan di video saya yang terdahulu, bahwa bisa diganti dengan bit atau dan sejenisnya. Yang penting kabel telu, yang penting digite mateng 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 12 volt. Pernah juga kita praktekkan pakai itu loh, modul yang buat itu loh, yang buat nyuci injektor itu loh, ya, pernah juga kita praktekkan begitu. Kita suntik pakai pakai MST juga pernah, sehingga sensor speednya sudah berputar. Sebetulnya yang teori yang kedua ini sudah lama, kawan. Sampean kalau mampu mencerna Instagram saya yang terdahulu 1 tahun yang lalu itu, sampean pasti sudah paham, sudah kita terangkan. Hanya kita terus terang tidak menyatakan matangnya agar itu menjadi penemuan kawan-kawan sendiri. Yang nomor 3 kan ya, yang nomor 3 itu sampean bisa menggunakan sejenis modul-modul, ya, modul-modul komparator untuk menerjemahkan
sensor speed. Yang nomor 3 itu sama tidak perlu mengganti sensor kecepatannya ya. Kecepatannya tidak perlu diganti depan atau belakang, tapi sampean bisa menerjemahkan dari sensor kecepatan aslinya menjadi sebuah logik digit 0 sampai 5 volt. Istilah high-low biasa ya. Itu sampean bisa pakai komparator, nanti output komparator bisa dimasukkan ke ECM-nya, dan itu sudah bisa matang menjadi input sensor kecepatan. Jadi yang nomor 3 beda dengan nomor 2. Beda. Caranya, oke, nanti caranya untuk video berikutnya. Cara pasang sensor speed bit ya, K48. Pasang ke NMAX. Oke, cara ngetesnya, kita ambil 3 buah kabel, kita tancapkan. Nah, ini ada pinnya ya. Kalau menghadap begini, yang atas ini plus, yang tengah output, yang bawah masa. Oke, yang ada warnanya kita taruh plus, yang tengah sebagai masa output, benar. Oke, udah masuk ya. Nah, tegangan, output, masa, body. Oke, kita tes. Masanya begini ya. Kasih ring, dikasih ring 1. Oke, tegangan ya, output, masa. Oke. Jangan sampai keliru ya. Ini output tengah, ini masa. Ini masa. Kita ambil touchpad. Kita tes. Terus utuhnya diputar. Nyala kan? Oke, jadi sebentar. Cara nyambungnya, cara ngetesnya adalah plus, yang ini plus, yang tengah output, yang bawah
masa. Masa plus yang tengah output, dan ini hasilnya. Oke, itu cara ngetes sensor speed. Selanjutnya kabel ini nanti kita ganti pakai kabel yang hitam ini ya, agar gedenya mirip. Pakai gede ini, nanti kita pakai yang seperlunya saja. Terus kita solder ya, kita kasih lem bakar begini, tarik ke depan sono, kebetulan itu juga sama, itu kasusnya ABS juga ya, ABS-nya mati, ini tidak connect ya, semoga ECM-nya tidak mati. Ini servis biasa, kerusakan kabel juga. Eksekusi. Jangan sampai keliru, plusnya ada di atas. Kalau ada soket pakai soket, tapi Pak D senang begini. Ini peluru agar masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam ya. Oke, tinggal dimasukin begini, terus kita kasih lem. Tunggu sampai dingin. Oke, sambil nunggu kering ya, kita pasang. Tuh, yang lama ini kita ambil aja, kita buang. Yang asli coklat. Ini kabel yang asli, nanti besok pagi ini ditaruh sini. Ini udah copot. Nah, ini nanti bakal disambung di sini, di kabel ini. Nah, ini sambung di sini. Oke, cara nyambungnya. Oke, kita potong, kita buang yang nggak berguna. Yang dipakai tadi ini 3 enak, yang ini kita buang. Oke, tinggal 3. Ini tegangan, ini output,
ini masa, ini tegangan 12 volt, ini output. Nah, nanti yang kita lakukan ya, oke, yang kita lakukan nanti ya, kabel kita menjauh sedikit agar fokus. Oke, yang nanti kita lakukan ya, itu ini masa ke sini. Nah, oke, masa ke sini atau terbalik ini. Maaf ya, terbalik. Masa ini ke sini. Ini masa nomor 6 ya, masa. Terus plusnya ini nanti ambil lah dari output kontak. Output kontak itu nomor ground weight nomor 14 ya. Ground weight. Nah, nomor 14 ini. Ini 14. Terus ini nanti ke ECM. Berarti nanti diputus. Cuman satu ini yang putus nanti kabelnya. Terus yang ini nanti ini ditaruh masa atau diakalin juga bisa. Ya. Ini dia ditaruh masa agar ini mati bisa. Ini di jumper sama sini juga bisa. Terserah. Sorry, nggak boleh taruh sini. Ini di jumper harus sama sini. Oke, let's go. Kita kerjakan. Oke, kita mulai. Kita jabut dulu. Ini oke, di kabel bawah ya. Yang ini output warna pink, ini output ya. Nah, itu nancep di putih. Terus merah ini plus, kita ambil dari coklat. Dari coklat ya. Nanti diperbaiki. Oh, sudah dari coklat. Udah solderan. Terus yang hitam dari speed sensor ambil dari masa ya. Sama yang ini untuk mematikan yang hijau putih ini ya, yang putih hijau ini ada selar hijaunya untuk mematikan lampu mil. Oke, kita tancap dan kita uji. Gini aja, ini hanya satu ini yang diputus ya. Tancap boleh, ditaruh di bawah boleh, cuma ini sama tancap aja. Nah, gini. Kemudian kita on kan. Nah, ini coba nanti kaki saya muter-muter dari belakang. Ini aja sulit ya, muternya sulit saya. Coba gini aja, saya pakai muternya minta keras ya. Oke, nyala kan? Nah, sip. Udah jadi ya.
Jadi mas ya, kita nggak berani menyalakan ya, karena nggak ada knalpotnya di bawah, jadi nggak berani menyalakan. Ini tinggal besok perapian kabel. Yang ini diambil sekalian ditaruh di sini, yang ini diambil nanti ditaruh sini, dirapikan jadi kayak asli ya, begitu. Jadi oke, sekali lagi saya terangkan. Jadi ini yang mau jadi motor ini tidak ganti ECM ya, tidak mengganti ECM-nya masih asli bawaannya, tidak ada perubahan, ECM asli. Begini kawan ya, ini Pak diterangkan sedikit ya, sambil ngelempok sini. Jadi begini, speed sensor ini nggak kepake, tapi kita ganti sama speed sensor punya bit. Kenapa begitu? Karena speed sensor ini tegangan keluarannya itu belum PWM penuh ya. Dia keluarannya 0,7 sampai 1,4. Jadi nggak mampu men-trigger ECM ABS, ECM ABS nggak mampu, dia nggak mampu men-trigger ABS. Harusnya dia bisa outputnya high low ya. Sorry, saya matikan dulu. Oh salah cabut. Harusnya output yang dibaca oleh ECM ya, ini kan sambungannya ke ECM ya sana. Kalau ini modul ABS, input yang bisa input ABS itu, ECM ABS itu harus high low penuh ya, 5 volt atau 0 volt. Sedangkan ini belum mengeluarkan 5 volt atau 0 volt, ini baru 0,7 sampai 1,4. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa dibaca ECM aslinya sepeda motor ini. Makanya kita memakai cara yang paling mudah, yaitu pakai speed sensor yang sudah proximity. Nah, sudah proximity ya, sudah hasilnya sudah high low ya, seperti yang kita tes pakai taspen tadi. Jadi ini ada dua ya, ini pakai bit ya, kalau ini pakai Yamaha VIXON new. Jadi beda menghadapnya, ini menghadap ke bawah, kalau ini menghadap ke atas ya. Terserah sampean milih yang mana, menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, tetap sama. Oke, ini sudah clear ya, jadi non ABS. Nah, nanti akan kita bikin yang lebih sempurna kan ya, tidak pakai ini tapi pakai aslinya. Oke, ditunggu aja insya Allah ya. Tahapan dulu satu-satu ya, kita bikin ini dulu, nanti kita bikin yang pakai komparator ya. Jadi speed sensornya masih tetap kelihatan asli. Juga modul untuk mematikannya ini nanti layak seperti aslinya, jadi jalan baru mati begitu. Kalau ini masih bisa ditipu, model begini pakai timer juga bisa. Jadi begitu dikontak on, terus ini baru mati, beberapa detik baru mati, bisa begitu pakai timer. Pak D sudah pernah bikin, besok pasti tak keluarkan videonya. Belum sempat edit, videonya kan masih jelek, jadi belum bisa menggambarkan secara umum. Kalau belum bisa menggambarkan secara umum, jadi Pak D itu tidak berani ngupload. Ngeditnya mas ya, yang susah, yang butuh waktu ya.
Oke, jadi outputnya speed sensor ya, langsung masuk ini karena sudah mateng high low ya, sudah mateng PWM, sudah penuh. Terus tegangannya kita ambil dari output kontak ya. Terus sama untuk mematikan ABS kita gabung sama ground tadi. Terus sudah itu saja. Yang untuk skemanya nanti dibutuhkan sama Pak D. Skemanya dibutuhkan sama Pak D biar kawan-kawan bisa